8 jam. Bayangkan Anda sedang sakit. Anda berada di rumah sakit. Anda tidak sedang menunggu makanan, tidak menunggu kereta, bukan menunggu giliran masuk bioskop. Anda sedang menunggu ruang perawatan. 8 jam. Dan ketika Anda mengeluh di media sosial, yang Anda dapat bukan cuma perhatian, tapi juga hujatan. Lalu, beberapa hari kemudian, Anda meninggal dunia. Namanya Yurijal Tri Cairawan. Dan kisahnya sekarang menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi pada Yurijal? Apakah hanya soal pasien yang tidak sabar atau ada persoalan yang jauh lebih besar di balik 8 jam penantian itu? Dan satu pertanyaan yang paling sensitif, apakah kematian Yurijal ada hubungannya dengan keterlambatan mendapatkan ruangan? Mari kita bahas. Juli 2026, Yurijal menulis di tweets 8 jam belum dapat ruangan. Nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Kalimatnya pendek, tapi efeknya panjang. Postingan itu menyebar. Orang-orang mulai membicarakan BPJS, rumah sakit, antrean, kamar kosong, dan pelayanan kesehatan. Tapi kemudian yang menarik perhatian justru bukan hanya keluhan Yurijal, tapi kolom komentarnya. Di media sosial kita sering melihat perdebatan antara pasien dan tenaga kesehatan. Pasien merasa tidak dilayani, tenaga kesehatan merasa masyarakat tidak memahami bagaimana sistem rumah sakit bekerja. Dan kasus Yurijal memperlihatkan benturan itu dalam bentuk paling ekstrim. Sejumlah komentar datang dari akun yang mengaku atau diduga memiliki latar belakang tenaga kesehatan. Ada yang menjelaskan bahwa rumah sakit memang bisa penuh. Ada yang menyalahkan Yurijal karena dianggap tidak memahami sistem rujukan. Tapi ada juga komentar yang jauh melampaui kritik. Komentar yang mengejek, komentar yang merendahkan. Bahkan ada yang menyarankan ruang jenazah. Coba berhenti sebentar. Bayangkan orang yang menjadi sasaran komentar itu sedang terbaring di rumah sakit. Kita tidak tahu kondisinya, kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Tapi kita tahu satu hal, dia sedang sakit dan dia sedang menunggu. 31 Juli 2026, sebuah kabar muncul. Yurijal meninggal dunia. 1 minggu setelah unggahannya tentang 8 jam menunggu itu menjadi viral. Dan di titik inilah cerita itu berubah. Komentar-komentar yang sebelumnya hanya dianggap sebagai perang di internet tiba-tiba terasa berbeda. Karena orang yang menjadi sasaran komentar sudah tidak bisa menjawab. Sudah meninggal. Nah, disinilah kita harus hati-hati karena internet sangat cepat membuat kesimpulan. Dia meninggal karena tidak dapat kamar. Kalimat seperti itu gampang sekali menyebar. Tapi, apakah itu sudah terbukti secara medis? Belum. Sampai informasi yang dipublikasikan pemerintah, penyebab medis langsung kematian Yurijal tidak dijelaskan secara spesifik kepada publik. Kementerian Kesehatan menyebut Yurijal memiliki penyakit penyerta yang disertai keganasan. Diagnosis detailnya tidak dibuka karena menyangkut kerahasiaan medis. Jadi, kita tidak boleh mengarang, tidak boleh tiba-tiba mengatakan Yurijal meninggal karena kanker tertentu. Tidak boleh mengatakan serangan jantung, tidak boleh mengatakan gagal organ. Dan yang paling penting, tidak boleh memastikan bahwa 8 jam menunggu adalah penyebab kematiannya. Itu membutuhkan bukti medis, bukan asumsi, bukan potongan komentar, bukan emosi.
Menurut Kementerian Kesehatan, persoalannya bukan sekadar mencari kamar rawat inap biasa. Yurizal membutuhkan perawatan di High Care Unit atau HCU. HCU, ruang untuk pasien yang membutuhkan pemantauan dan perawatan lebih intensif dibandingkan ruang rawat biasa. Masalahnya, kapasitas terbatas dan rumah sakit tempat Yurizal dirawat merupakan rumah sakit rujukan nasional. Artinya, pasien datang dari berbagai wilayah, kasusnya berat, kebutuhannya tinggi. Sementara kapasitas ruang perawatan intensif tak terbatas. Maka terjadilah antrean. Dan disinilah persoalan sistem mulai terlihat. Karena bagi rumah sakit, pasien mungkin sedang menunggu tempat yang sesuai. Tetapi bagi pasien, setiap menit bisa terasa sangat panjang. Ada satu kalimat dari unggahan Yurizal yang membuat kasus ini semakin viral. Nggak mau spill RS-nya. Rumah sakit maksudnya. Soalnya gue pakai BPJS. Kalimat itu menimbulkan persepsi, apakah karena BPJS? Apakah pasien BPJS mendapatkan perlakuan berbeda? Apakah pasien umum lebih cepat mendapatkan ruangan? Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian menjadi bahan perdebatan. Tetapi kita harus membedakan dua hal, persepsi pasien dan fakta yang bisa dibuktikan. Belum ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Yurizal tidak mendapatkan ruangan karena dia pasien BPJS. Justru menurut penjelasan pemerintah, persoalan utama berkaitan dengan kebutuhan HCU dan keterbatasan kapasitas. Tapi kalimat Yurizal tetap penting karena kalimat itu menunjukkan sesuatu yang lain. Ada pasien yang merasa sistem kesehatan tidak bekerja untuknya dan perasaan itu tidak boleh begitu saja kita abaikan. Kasus Yurizal sebenarnya bukan cuma tentang Yurizal, tapi ini tentang hubungan yang semakin retak antara pasien dan sistem kesehatan. Pasien merasa tidak didengar, tenaga kesehatan merasa terus disalahkan, rumah sakit menghadapi keterbatasan tempat, dan media sosial mengubah semuanya menjadi arena penghakiman. Satu unggahan ribuan komentar, satu potongan informasi, lalu semua merasa menjadi hakim. Padahal mereka tidak berada di ruangan itu, tidak melihat kondisi pasien, tidak membaca seluruh rekam medis, tidak tahu berapa pasien yang sedang menunggu, tidak tahu berapa tempat HCU yang tersedia, tapi merasa tahu siapa yang salah. Dan ada satu aspek lain yang tidak boleh dilewatkan. Beberapa komentar yang menjadi sorotan publik diduga berasal dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Konsil Kesehatan Indonesia kemudian menyatakan melakukan investigasi terhadap sedikitnya 10 tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait komentar-komentar tersebut. Dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kenapa ini penting? Karena masyarakat memberikan kepercayaan khusus kepada profesi kesehatan. Seorang dokter tentu boleh mengkritik pasien. Perawat boleh menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Tenaga kesehatan boleh mengatakan bahwa rumah sakit memiliki keterbatasan. Tetapi profesi kesehatan memiliki sesuatu yang tidak boleh hilang. Etika. Karena pasien yang sedang sakit bukan lawan debat. Dia bukan musuh. Dia bukan konten, dia bukan angka, dia manusia. Jadi, apakah rumah sakit bersalah? Belum tentu. Apakah BPJS penyebab Yurizal tidak mendapatkan ruangan? Belum terbukti. Apakah Yurizal meninggal karena menunggu 8 jam? Belum terbukti. Tapi apakah ada persoalan yang layak diperiksa? Jelas ada. Karena kita punya pasien yang mengaku menunggu 8 jam. Kita punya persoalan keterbatasan HCU. Kita punya perang komentar di media sosial. Kita punya tenaga kesehatan yang ikut serta terseret dalam persoalan etika. Dan pada akhirnya kita punya seorang pasien yang meninggal dunia. Semua fakta itu layak diperiksa. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk mencari jawaban. Mungkin Yurizal bukan korban dari satu orang. Mungkin bukan juga korban dari satu rumah sakit. Dan kita belum punya bukti bahwa kematiannya disebabkan oleh 8 jam menunggu.
Tapi kisahnya memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika seseorang sedang sakit, dia berada dalam posisi yang paling rentan. Dia menyerahkan tubuhnya kepada sistem. Dia percaya kepada dokter. Dia percaya kepada rumah sakit. Dia percaya bahwa ketika keadaan memburuk, akan ada seseorang yang menolong. Karena itu, ketika pasien mengeluh, jangan buru-buru bertanya, kenapa dia tidak mengerti sistem? Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah sistem sudah cukup menjelaskan kepadanya? Ketika rumah sakit penuh, apakah pasien tahu harus menunggu berapa lama? Ketika HCU tidak tersedia, apakah ada mekanisme lain? Ketika keluarga panik, siapa yang menjelaskan? Dan ketika seorang pasien menulis 8 jam belum dapat ruangan, apakah jawaban kita harus berupa ejekan atau empati? Karena pada akhirnya kita semua bisa menjadi pasien. Kita semua bisa berada di balik pintu IGD. Kita semua bisa menunggu dan suatu hari mungkin kita juga yang akan menulis, "Tolong, saya butuh pertolongan." Semoga saat itu yang datang bukan hujatan, tapi tangan yang menolong. Selamat jalan Yurijal Tri Cairawan. Dan semoga kematianmu tidak hanya menjadi viral, tetapi menjadi alasan bagi kita untuk bertanya lebih keras. Sudahkah sistem kesehatan kita benar-benar melihat pasien sebagai manusia?